Sewaktu memuji menyembah, saya jadi ingat masa-masa pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Pastor Philip ini kenal Tuhan dan menerima kasih-Nya 20 tahun 92, 2016, 24 tahun yang lalu. Sebagian besar kalian, anak-anak di sini belum lahir malahan. Saya menerima Tuhan Yesus waktu itu dan meluangkan banyak waktu di kamar sendirian, satu hari beberapa jam dengan gitar saya saja, memuji dan menyembah. Seneng gitu rasanya waktu berada di dalam hadirat Tuhan. Siapa di sini yang bisa main musik dan memuji Tuhan? Angkat tangan. Wow, kalian yang bisa memain musik dan memuji Tuhan, kalian betul-betul diberkati. Tapi sekalipun gak bisa main musik, kalian juga bisa dengarkan CD atau MP3 atau apa. Memuji Tuhan itu ada berbagai macam cara. Ya, katakan praise the Lord. Katakan praise the Lord. Saya ini orangnya dulu tidak bisa nangis, orangnya keras sekali. Tapi sekarang kalau di hadirat Tuhan mudah cengeng. Bukan karena saya cengeng, tapi karena hatinya mudah terharu dan mudah dijamah oleh Roh Kudus. Di belakang tadi sebelum naik ke sini, saya menangis dilawat Tuhan ketika lagu terakhir dinyanyikan. Lord, I live to worship you. I'll give all to be with you. Hati saya betul-betul kayak gitu. Dari dulu sejak kenal Tuhan, rindunya ingin mencari wajah Tuhan. Kalau kalian belum pernah lakukan itu, coba kalian mulai hari ini di rumah lakukan itu. Kalian tidak akan pernah menyesal. Waktu sendirian dengan Tuhan adalah waktu terindah. Katakan Tuhan itu luar biasa. Praise the Lord ya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan sekarang di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Judul khotbah Pastor Philip hari ini adalah praise atau pujian. Katakan praise the Lord kalau sudah menemukan Kisah Rasul 15. Katakan yang keras kalau sudah menemukan ayatnya, katakan praise the Lord. Puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Sambil bangkit berdiri, kita hargai firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dengan keras. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Baca sekali lagi, kita baca lebih serentak, lebih keras lagi dari yang tadi. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Katakan amin. Silakan duduk. Ayat ini bicara tentang kabar buruk dulu. Ada kabar buruknya yaitu pondok Daud telah roboh. Pondok itu rumah. Daud punya rumah. Itu roboh. Ini bukan bicara tentang rumah tempat tinggalnya, tapi ini adalah rumah tempat dia berdoa. Daud pondoknya roboh. Tahu enggak? Sedikit informasi supaya kalian mengerti. Bedanya pondok Daud sama pondok Musa apa? Musa juga punya pondok namanya tabernakel. Tapi isinya rumit sekali. Ada pelataran luar, ada tempat cuci kaki, cuci tangan. Lalu ada gerbangnya, terus masuk lebih dalam, ada meja tempat taruh roti, ada lampu yang 7 tangkainya, 7, ada 7 lampu jadi satu, dilem jadi satu, namanya menorah. Kalau kalian lihat itu lilinnya ada 7 itu. Lalu di dalamnya juga ada macam-macam lah ya, ada tempat ini, tempat itu. Orang kalau mau masuk ke ruang yang itu harus lakukan banyak syaratnya lah. Mau masuk ke situ harus cuci kaki dulu.
mau masuk ke sana harus cuci muka, ke sana, aduh terlalu rumit. Itu Pondok Musa Tabernakel namanya. Pondok Daud gak rumit sama sekali. Isinya alat-alat musik. Tidak membingungkan. Pondok Daud itu sederhana. Daud selalu masuk bukan dengan cuci kaki, cuci tangan. Tapi dengan puji-pujian. Daud itu dekat sama Tuhan. Kalau dia mau masuk menghadap Tuhan, dia cukup memuji dan menyembahnya dengan segenap hati. Dia langsung masuk hadirat Allah. Lain cerita dengan orang Israel di zaman Musa. Mereka harus bawa hewan, binatang, kambing harus dikorbankan, darahnya dipercik sana sini. Untung Yesus sudah mati, kita tidak harus lakukan semua itu lagi. Tapi kalau Pondok Daud, gak macem-macem anak-anak. Pondok Daud hanya masuk lewat puji-pujian. Makanya ada lagunya, aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Itu Pondok Daud. Tapi kabar buruknya Pondok Daud sudah roboh. Zaman ini sekarang jarang orang memuji Tuhan. Jarang orang menyembah Tuhan. Orang-orang kalau masuk ke hadirat Tuhan termasuk anak-anaknya selalu karena mereka mau meminta sesuatu saja. Kalau mereka tidak diberkati mereka marah. Mereka datang kepada Bapa di sorga tujuannya hanya untuk meminta-minta. Tidak ada yang sungguh-sungguh datang untuk mencari wajahnya. Tidak ada sungguh-sungguh yang datang mendekati Tuhan karena ingin menyenangkannya. Gak ada orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan karena ingin memuji dan menyembah. Pondok Daud telah roboh. Mending Pondok Musa yang dirobohkan daripada Pondok Daud. Sebab Tuhan itu cinta pujian anak-anaknya. Senang gitu loh. Tuhan itu kalau kita itu menyembah. Pondok Daud telah roboh. Jadi hari ini, sampai saat ini, Allah Bapa, Tuhan tetap mencari orang-orang yang punya hati seperti Daud. Makanya dikatakan di sini, kemudian aku akan kembali di ayat 16 tadi dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dengan kata lain, Tuhan mau mencari hati-hati yang menyembah. Tuhan mau mencari orang-orang berhati Daud lagi. Tuhan mencari hati mereka yang memuji. Tuhan akan datang kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Tuhan dekat dengan puji-pujian umatnya. Seperti yang saya katakan tadi, Pastor Philip waktu bertobat 24 tahun yang lalu. Hal pertama yang kulakukan adalah belajar memuji Tuhan. Tiap hari pulang sekolah, saya masih ingat itu, saya taruh tas, copot sepatu, kaos kaki, mandi dulu. Saya langsung masuk ke dalam ruang doa. Kadang-kadang belum mandi lagi, langsung doa dulu. Karena gak tahan, udah kangen sama Tuhan, udah rindu. Meskipun Tuhan bisa kita datangi di mana-mana loh ya, Tuhan Yesus tuh beda. Kalau berhala cuman bisa di satu tempat, ditaruh patungnya di situ. Kalau Yesus itu maha hadir karena dia sudah bangkit. Yang percaya katakan amin. Jadi kita juga bisa berdoa sama Tuhan Yesus di kelas. Kita mau bilang praise the Lord, puji Tuhan di mana-mana bisa. Minimal gitu. Kita itu bisa berkata Tuhan kau baik meskipun di keramaian. Tapi lain lah ya. Kalau saya lagi di sekolah, saya gak bisa bebas leluasa memuji Tuhan. Paling sembunyi-sembunyi. Atau antara Tuhan dengan saya. Tapi saya gak bisa buka suara, keluar suara. Kan pelajaran. Kalau saya nyanyi kan aneh. Pernah gak di sini tengah-tengah pelajaran matematika tiba-tiba dari belakang, bangku belakang ada yang dengan merdu suaranya begini. Haleluya. Langsung keluar sekolah. Langsung disuruh keluar dari kelas. Gak bebas. Karena memang waktu pelajaran ya belajar. Bukan untuk nyanyi anak-anak. Karena itu saya belajar di sekolah. Bel berbunyi kring. Saya pulang ke rumah. Kamar pertama yang saya tuju adalah kamar doa saya. Kamar doa saya dulu itu tempat memuji menyembah. Bukan kamar tidur. Karena saya, Pastor Philip dulu tidurnya sekamar dengan kakak saya, koko saya. Jadi gak bisa bebas memuji menyembah. Tempat saya memuji menyembah Tuhan dulu itu adalah tempat cuci-cuci pakaian.
di mana ada mesin cuci dan pengeringnya. Wow, saya di situ paling enak kalau mesin cuci mulai jalan. Itu suara saya mau sekeras apapun di rumah nggak terdengar. Saya bisa bersorak-sorai berkata, Yesus aku mengasihimu. Tidak ada orang yang bangun kalau ada yang tidur. Suara saya ditelan oleh suara cuci-cucian. Makanya ada lagunya, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. We bring the sacrifice of praise. Waktu itu Pastor Philip karena sering memuji Tuhan di ruang cucian, berubah jadi kami bawa cucian ke dalam rumah Tuhan. Saya senang sekali memuji Tuhan. Suara saya ditelan karena saya nggak pede. Karena Pastor Philip merasa suaraku ini nggak enak. Nggak seperti suara-suara teman-teman yang bisa nyanyi di sini. Apalagi dari kecil seringkali diejek sama teman-teman, suaramu itu loh. Suaramu suara 2,5, suara 3,5. Suaramu itu loh, fales. Bahkan keluarga sendiri kadang-kadang mentertawakan. Tapi kalau memuji Tuhan, Tuhan gak peduli fales. Asal hati kita kayak Daud, memuji menyembah, Tuhan terima kita. Jadi pulang sekolah itu, saya langsung pergi ke kamar cucian itu dan memuji Tuhan. Saya pakai gitar, belajar pelan-pelan, kunci G masih ingat waktu itu, kunci G pelan-pelan, kunci C, bisa kunci D, gampang. G, C, D, G, C, D, mau lagu apapun G, C, D. Sampai kadang-kadang lagunya gak pas sama kuncinya. Gak peduli, pokoknya Tuhan yang penting lihat hati. Saya nyanyi, kasihan jadi Tuhan ya, dengarkan suara saya yang fales. Tapi waktu saya nyanyi kadang-kadang saya menangis. Nyanyi sekian lama setelah setengah jam, kadang-kadang saya gak bisa lanjutkan, saya menangis. Bukan karena saya cengeng, karena saya gak begini dulunya, saya gak mudah menangis, saya orangnya keras. Tapi hati saya terjamah, saya dilembutkan. Waktu saya memuji dan menyembah Tuhan, saya ketemu Tuhan. Setelah hati saya dijamah Tuhan, saya bisa ngampuni orang yang bersalah dengan saya. Saya bisa doakan musuh-musuh saya. Saya juga bisa bahkan ngalah dengan kakak adik saya. Saya bisa berdoa bagi papa mama. Saya jadi bergairah dalam belajar karena saya tahu. Waktu saya memuji Tuhan, Tuhan beritahu saya. Bahkan dalam lagu-lagu yang saya nyanyikan ada kata-kata bahwa masa depanku ada pada Tuhan. Saya jadi bergairah sekolah karena saya tahu saya punya masa depan. Dan hari per hari saya memuji Tuhan. Hidup saya semakin hari semakin berubah. Jangan kaget ya. Pastor Philip waktu itu umur 18 tahun. Pernah sekali Pastor Philip memuji menyembah Tuhan. Itu sampai 5 jam tidak selesai. Jangan kaget, mungkin di sini ada yang berdoanya cuma 5 menit. Nggak terasa loh, memuji Tuhan sampai capek main gitar tak taruh. Tapi terus menyembah Tuhan. Tuhan kau baik, engkau mulia. Tak terasa, 5 jam sudah, pintu diketok mama. Philip makan, Philip makan. Itu jam 2, saya masuk ke kamar. Hari itu pulang sekolah lebih awal. Jam 7 dibangun, bukan dibangunin, diketok sama mama. Ayo turun, makan malam. Lihat jam, jam 7, gak terasa kalau kalian tuh meluangkan waktu dengan orang yang kalian cintai. Bagi di sini orang-orang yang dulu suka main video game, apalagi kalau terikat dengan video game gak kerasa berjam-jam bukan? Tapi kalau suruh belajar matematika 5 menit kayak 5 jam. Ya enggak? Tapi puji Tuhan kalian gak terikat sama video game lagi. Tetapi kalian terikat dengan Tuhan Yesus dan hadiratnya. Pastor Philip juga sama. Tak terasa 5 jam sudah terlewat, sudah berlalu. Karena aku bersama dengan seseorang yang aku paling cintai, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalian belajar memuji Tuhan, gak usah 5 jam. Nanti mama papa khawatir nanti, kalian ngapain di kamar. Tapi belajar memuji Tuhan dan tidak tergesa-gesa. Katakan, mari kita memuji Tuhan, gak usah tergesa-gesa. Katakan begitu. Nggak usah keburu-buru waktu. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, memuji, kata puji di dalam Alkitab. Praise, katakan praise. Yang keras, katakan praise. Katakan praise the Lord. Katakan praise the Lord. Lagi praise the Lord, kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Praise the Lord. Kata praise itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Israelnya, artinya menyembah dengan full
ekspresi. Itu artinya. Saya ulang lagi, kata pujian atau praise dalam bahasa Ibrani atau bahasa Alkitab, bahasa Israelnya artinya menyembah dengan full ekspresi. Orang gak punya ekspresi itu gini loh. Koredo bisa ke sini. Ya. Coba ya kalau gak ada ekspresi itu gini. I'm happy. I'm happy. I'm happy. Mulutnya ngomong happy, mukanya bilangnya lain. I'm happy. Kalau ekspresi itu gak gitu, I'm happy itu, I'm happy. Itu full ekspresi. Kalau ditanya sama orang bahasa Inggris, how are you? I'm good. Bagus. Lihat ya, kalau sekarang Koredo yang tanya sama Pastor Philip, ya, how are you? How are you? I'm fine. Am I fine? No, why? Mulutnya bilang I'm fine, mukanya nggak ada ekspresinya. Kelihatan mukanya lagi galau atau gelisah. I'm fine itu gini loh, tanya lagi. How are you? I'm fine, thank you. Nah itu ekspresi. Coba latihan sama orang kanan kirinya. How are you? Yes, I'm Ayu. Bukan loh ya. How are you? Yes, I'm fine, thank you. Ya? Coba lihat ya. Kalau sekarang papa sama anak nih. Atau ini papa sama anak ya. Nak, I love you. I love you. Robot kali. I love you tuh gini. I love you. Itu I love you. Ada ekspresinya. Coba sekarang anak sama bapak. I love you gimana? Kalau bilang tanpa ekspresi. I love you. Ini I love you atau zombie ya? I love you. I love you. Sama kalau kita nyanyi sama Tuhan lagu juga gitu ya. I love you. I love you. Lagu apa tadi yang? And I live to worship you. And I long to live my life and offering nothing will ever take your place, my blessed Savior. Oh, okay. Itu namanya ngaco, itu namanya ngomongnya A, kelakuannya B. Kalau sama Tuhan tuh lain, I love you and I live to worship you. My la 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 la, the only one I need, nothing will ever take your place, my blessed Savior. Who have I? Da 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 da. Gak apa-apa bahasanya, kata-katanya nyusul, yang penting ekspresinya. Tuhan mengerti. I love you. Coba anak ke bapak ngomong I love you dengan full ekspresi. Gimana? Love you. Nah itu dia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayo kasih God bless you. Memuji itu mengutarakannya dengan ekspresi. Jangan bilang sama Tuhan, I love you. I love you. I love you. Tapi I love you Lord. Dengan senyum, dengan angkat tangan, dengan berlutut, dengan melompat. Kalau kita menyanyikan lagu yang berbahagia, contohnya lagu-lagu seperti tadi itu. Oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya. Gak boleh begitu. Kasih setiamu, oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, itu baru memuji. Meskipun sama-sama nyanyi, lagunya sama. Yang satu hanya lip service saja, hanya di lidah bibir. Yang satu memuji dari hati. Bedanya di mana? Bedanya di kesungguhannya. Bedanya di ekspresinya. Praise atau pujian dalam bahasa Ibrani atau bahasa Israelnya berarti menyembah dengan penuh ekspresi. Katakan kanan kirinya, God bless you dengan ekspresi. Iya, begitu loh ya. Oke, ada 7 bahasa Ibrani, kalian catat. Kalau bawa catatan, catat. Boleh catat juga di HP-nya, asal bukan buat tuh chatting WA dan BBM segala, oke? Yang pertama,
Tulis baik-baik, ada 7 kata Ibrani tentang praise. Ada 7 kata Israel tentang pujian. 1, yadah. Katakan yadah. Yadah. Nah, lihat ayatnya, dibuka saja Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Apa itu yadah? Mazmur 42 ayat 5 dan 6 bunyinya begini. Gak usah dibuka ayatnya, kalian bisa lihat di layar saja. Kalian catat yang satu namanya yadah. Ayatnya begini, munculkan Mazmur 42-nya tadi. Pointer, saya butuh ini, saya butuh di monitor. Oke, Mazmur 42 ayat 5 dan 6 bunyinya gini. Ini adalah Mazmurnya Daud, oke? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Perhatikan katanya berikutnya ini. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan yadah lagi kepadanya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Perhatikan di Mazmur yang barusan kita baca, yadah artinya mengangkat tangan seperti ini. Coba lihat ya. Ini yadah. Kan ini tadi Mazmur dikatakan dia lagi gelisah. Waktu dia masuk ke rumah Tuhan, dia waktu di antrian, dia lari lebih cepat dari yang lainnya, bukan demi dapat kursi, tapi supaya masuk hadirat Tuhan dengan haus dan lapar. Waktu dia sampai di kursi, orang lain lagi bicara-bicara, kebaktian belum dimulai, countdown pun belum dimulai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, belum mulai. Dia sudah angkat tangannya seperti ini. Dia seperti berharap sama Tuhan untuk menolongnya. Yadah itu bayangkan anak kecil sedang angkat tangannya gini minta digendong sama papanya. Itu yadah. Pak gendong, waktu lagi banjir. Pak gendong, mungkin dia takut anjing datang ke rumah temennya. Ada anjing, dia minta gendong sama papa mamanya. Seperti ini yadah. Coba yadah seperti apa? Angkat tangannya. Ayo ekspresinya yang lebih dari ini, kayak minta gendong gitu loh. Jangan gengsi ya di sini. Tapi aku bukan anak kecil lagi. Yadah itu untuk semua usia, termasuk untuk pendeta. Karena sampai sekarang Pastor Philip tetap yadah sama Tuhan. Kalau masuk hadirat Tuhan tetap gini loh, Tuhan hug me. Tuhan carry me, gendong aku. Ini yadah. Jadi bukan angkat tangan gini. Kalau gini namanya ya dadah. Jangan gini lah, ya dadah. Yadah itu seperti itu yadah. Oke? Ayo, yadah gimana? 1, 2, 3. Iya, itu yadah. Kasih tepuk tangan Tuhan. Yang kedua, are you ready? Catat, taudah. Ya, T-O-W-D-A-H. Taudah. Munculkan Mazmur 26 ayat 7. Monitor saya ya, tolong nih. Oke, sudah buka Mazmur 26 ayat 7. Taudah ya. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Catat saja Mazmurnya di mana. Mazmur 27 ayat 6, ayatnya enggak usah dicatat. Kalian bisa buka Alkitab nanti kalau pulang ke rumah ketika kalian cek catatan kalian, oke? Yang kedua taudah, Mazmur 26 ayat 7. Lihat lagi sekali lagi, sambil memperdengarkan taudah dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Lihat saya, taudah artinya sepakat atau setuju dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau memuji Tuhan, yang penting bukan hanya melodi lagunya, tapi kalian juga harus meresapi dan memahami kata-katanya. Mengapa? Karena taudah itu artinya menceritakan ulang perbuatan Tuhan. Menceritakan perbuatannya. Taudah itu artinya sepakat dengan apa yang dinyanyikan itu,
kita mengakui dengan iman. Contohnya lagu seperti apa? Lagu seperti kalau kita nyanyi lagu apa ya? Lagu yang sebelum itu, yang lainnya. Seperti lagu-lagu apapun. Kalian suka lagu apa? Coba, lagu apa di sini? Wake, iya. Tapi kalian ngerti nggak selain lompat-lompat kata-katanya apa? Nah, kalau Toda harus mengerti lagu itu. Kalau kita nyanyi lagu apa gitu, kita juga harus tahu kata-katanya apa. Bukan hanya semangat saja, bukan hanya melompat, bukan hanya kita menangis, tapi kita juga memahami apa yang dikatakan oleh pujian itu. Ya, Toda itu artinya sepakat dengan Tuhan. Katakan sepakat dengan Tuhan. Katakan sepakat dengan Tuhan. Salah satu lagu yang Pastor Philip selalu nyanyikan waktu pertama kali kenal Yesus, kata-katanya begini. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Ini saya Toda mengakui bahwa Tuhan akan bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kenapa Pastor Philip suka memuji menyembah? Karena Toda, saya tahu Kak Pujian ini mengatakan waktu kita memuji sesuatu akan terjadi. Demikian bunyinya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Mari kita semua bangkit berdiri aja. Ayo, come join me in this worship. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ayo, saat ku menyembah-Mu, mari kita mengerti kata-kata ini. Saat ku menyembah-Mu, apa yang terjadi? Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Mari kita yadah sama-sama, angkat tanganmu. Hug me Lord, hug me. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Yada, hug me Lord. Mari peluk aku Tuhan, gendong aku Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi nyanyikan. Saat ku menyembah-Mu, yang wanita saja, Toda. Kata-kata pujian ini ucapkan. Saat Roh-Mu bekerja. Yang cowok saja, yang laki-laki, mari kita katakan kata-kata ini. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujianku. Sama-sama. Yada, yada, hug me Lord. Yada,
peluk aku Yesus. Gendong aku Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Ayo semua orang yang merasa dirinya anak Tuhan, minta digendong oleh Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Yada, yada, yada dan toda, sama-sama angkat tanganmu dan wajahmu, katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, yada, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ingat, mulai hari ini tidak ada orang yang terlalu tua, terlalu dewasa untuk minta digendong sama Tuhan. Yada, Tuhan, peluklah saya. Toda, ingat kata-kata pujian itu masuk ke telinga, masuk ke hati. Yang ketiga, tulis di catatanmu, Barak. Ini bukan Barack Obama, ini Barak, B-A-R-A-K. Ayatnya di Mazmur 95 ayat 6. Bunyinya begini, masuklah, marilah kita barak, marilah kita sujud menyembah, barak di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah dan berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saya mau beritahu satu hal, waktu Pastor Philip belum lama yang lalu operasi lutut karena ada masalah. Barak ini diambil dari hidupku. Padahal dulu saya paling suka berlutut atau barak di hadapan Tuhan Yesus. Karena kalau kita memuji Tuhan ya, kalau kita saat teduh sendirian, saya sendirian di kamar, duduk pertama-tama di kursi atau minimal di ranjang gitu. Tapi kalau semakin dalam menyembah Tuhan, semakin merasa gak layak. Bukan tertuduh saudara, kalau tertuduh itu dari setan. Merasa gak layak, merasa kayak Tuhan itu besar, aku ini kecil. Tuhan itu mulia, aku ini hina. Tapi dia cinta saya jadi mau mendekat. Jadi biasanya Pastor Philip kalau memuji Tuhan, biasanya dari duduk di kursi, akhirnya melorot duduk di lantai. Dari duduk di lantai, berlutut sampai seperti orang tengkurap itu loh. Barak itu sampai di bawah begitu memuji Tuhan. Rasanya serendah-rendah mungkin. Aku mau mencium kakinya. Dan pada waktu kemarin setelah mengalami masalah di lutut ini, saya tidak bisa berlutut lagi. Kaki tidak bisa ditekuk. Sengsara. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, jangan ambil barak dari aku. Itu posisi paling tinggi soalnya dalam hadirat Tuhan. Yaitu tempat paling rendah. Posisi paling dekat sama Tuhan itu waktu barak. Waktu kita itu bersujud, berlutut, sujud menyembah. Kayak orang jengking gitu loh. Menyembah begini loh. Menyembah itu sampai dahinya itu kena ke tanah seperti ini. Sampai seperti begini memuji dan menyembah Tuhan. Itu barak. Tempat yang rendah sekali. Aku gak bisa lagi. Saya berdoa, Tuhan kembalikan itu. Aku gak minta main basket lagi. My favorite sport atau olahraga yang paling aku sukai dan gemari. Aku gak main basket gak apa-apa.
Aku enggak bisa lompat, enggak apa-apa. Jangan sampai aku enggak bisa barak. Jangan sampai aku enggak bisa berlutut. Tuhan kabulkan. Waktu encounter me kemarin, pagi hari pukul 5, kalian kalau datang kalian ingat, pertama kali sejak operasi bulan-bulan yang lalu, saya bisa berlutut kayak tadi. Wow, saya bersyukur sekali saya bisa berlutut. Tahu nggak kalian, kalau kalian lagi memuji menyembah, di kebaktian Eagle Kids contohnya, jangan malu sama teman-temanmu. Kalau memang kalian mau berlutut, berlututlah, nggak usah takut sama orang. Orang mau ketawa, iya. Mereka nggak tahu bahwa kalian sedang berhubungan dengan Tuhan. Mereka nggak bisa lihat kalian sedang intim dengan Allah. Mereka nggak tahu bahwa posisi kalian itu posisi yang dipuji malaikat. Tahu nggak? Malaikat semuanya berkata, wow, itu orang yang dekat sama Tuhan. Teman-temanmu ketawa, biarin saja. Kalau memang itu harga yang harus kalian bayar kalau mau dekat sama Tuhan. Di kebaktian ya nggak usah disuruh sama pemimpin pujiannya, WL-nya. Ayo kita berlutut, nggak usah. Berlututlah kalau kalian memang merasa, aku hari ini mau ke bawah. Untuk mendekat pada Tuhan, aku mau serendah-rendah mungkin. Aku mau mendekat dan mencium kakinya. Antara kamu dengan Tuhan Yesus, gak usah pedulikan yang lain. Itu barak. Amin. Lalu yang berikutnya, tulis di sana. Tehilah. T-E-H-I-L-A-H. Tehilah. Tehilah ini Mazmur pasal 22 ayat 4. Bunyinya begini. Mazmur 22 ayat 4, monitor. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas tehilah orang Israel. Kalian sering mendengar kata-kata ini kan, Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Siapa yang pernah dengar paling tidak sekali WL mengatakan begitu? Angkat tangan. Tuhan tuh bertata di atas pujian umatnya. Nah ini maksudnya, sekarang saya jelaskan. Bukan sembarang pujian umatnya loh ya, bukan segala pujian Tuhan bertata. Tuhan bertata di atas tehilah, itu artinya. Tehilah ini adalah nyanyian spontan yang disebut orang bermazmur bagi Tuhan. Itu ya tehilah ini. Berdoa menyembah Tuhan dalam bahasa roh juga tehilah. Bermazmur bagi Tuhan. Kalian tahu nggak? Ada banyak lagu termasuk yang dibikin oleh Koredo. Itu keluar dari mazmur pribadinya. Waktu menyembah, betul? Mungkin waktu pertama kali menyembah, Yesus Tuhan ditinggikan. Itu mungkin bukan lagu pertama kali. Lagi bermazmur sama Tuhan. Dimuliakan dan naik ke surga. Oh itu siapa yang ciptakan? Saya atau? Enggak, Koredo yang ciptakan. Saya enggak bisa ciptakan lagu ya. Enak enggak lagunya ya? Kasih tepuk tangan dong, encouragement juga. God bless you. Mungkin Pak Koredo ada ceritanya di balik setiap lagu yang diciptakan itu. Mungkin ketika menyembah Tuhan secara pribadi tiba-tiba keluar lagu baru. Mungkin secara spontan bermazmur bagi Tuhan lalu mazmur itu dinyanyikan sekali lagi. Jadilah lagu itu. Tehilah itu lagu spontan. Pernah enggak kalian dengar pendoa di gereja atau papa mama mungkin kalau kalian punya orang tua yang suka sembahyang, suka berdoa sama Tuhan. Kalian dengar mereka berkata haleluya, haleluya. Terus kita berpikir, mama ini nyanyi apa loh ya? Itu lagu kok enggak ada, enggak pernah nyanyikan gereja. Itu nyanyian dari hatinya mamamu. Biarin mama menyanyikan itu. Itu antara dia dengan Tuhan Yesus. Tehilah itu nyanyian spontan. Bermazmur bagi Tuhan. Berdoa dalam bahasa roh. Itu tehilah. Dan Alkitab mengatakan Tuhan itu bertata di atas tehilah umatnya. Jadi sekarang kalian ngerti kalau ada orang berkata Tuhan bertata di atas pujian. Itu bukan berarti kita masuk ke dalam gereja. Langsung kita asal memuji Tuhan, Tuhan pasti bertata punya. Enggak. Bukan berarti orang asal-asalan memuji Tuhan, Tuhan bertata di atas pujiannya. Bukan. Ketika pujian itu keluar dari luapan hati. Lagu-lagu yang dinyanyikan, yang dipilih oleh WL, satu pun bisa mewakili. Kita keluar lagu sendiri waktu kita berbahasa roh. Kita menyanyi, kita menyembah, kita bermazmur secara spontan. Kita bilang haleluya. Hosana Tuhan kau baik, engkau layak. Itu tehilah. Dan Tuhan langsung bertahta di atas pujianmu. Dan sesuatu akan terjadi. Amin. 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 Praise the Lord. Mari kita semua bangkit berdiri aja sini. Siapa di sini yang belum pernah bangkit berdiri. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Siapa yang belum dapat bahasa roh di sini? Angkat tangan. Siapa yang belum bisa bahasa roh di sini? Angkat tangan. Jangan diturunkan tangannya. Oh haleluya, kita nyembah Tuhan aja ya. Hari ini baptisan Roh Kudus datangnya lewat penyembahan simple, sederhana ya. Kalian tetap angkat tangan.
Yang belum berbahasa lidah, angkat tangannya, 2 tangan ya, jangan 1. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh ramakapataka yasana namataka yasana. Oh ramakapataka yasana namataka yasana. Oh ramakapataka, angkat tanganmu saja, Tuhan akan memberimu Roh Kudus. Oh sehingga kamu bisa tehillah. Sehingga kalian bisa menyembah di dalam Roh Kudus. Kalian bisa menyembah di dalam bahasa lidah. Oh ramakapataka yasana namataka. Sikabata kabayasana namata kabayasana namata kabayasana. Sikabara bata kabayasana namaya bara bara bara. Oh ramayaso, namara bata yasana namata kabayaso. Terima, penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Sikababa baba bayase. Oh Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ora mama mama mama. Sikamara mata kabaya barada mata kabaya. Ora mama ya sadada. Yang angkat tangan minta iman. Di hatimu percaya kamu akan menerima hari ini juga menerima karunia bahasa lidah, agar kalian bisa ikut untuk menyembah di dalam Roh Kudus, ikut untuk berdoa di dalam Roh Kudus. Lagu dan bahasa baru diberikan. Angkat tanganmu dan terimalah. Angkat tanganmu dan terimalah. Terimalah sekarang sapu bersih ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi anak-anak-Mu. Tak satu pun yang luput, tak satu pun yang Kau lupakan. Setiap jiwa Kau sayang, Tuhan kasih-Mu Kau curahkan. Kasih-Mu Kau curahkan lewat Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan di sini seperti di sorga. Haleluya. Ranamaya so Hinamaya se Hinamaya so Hinamaya so se Ranamaya se Ora baba bata kaya so Ranamaya sonde. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Namanya so, tidak baba ya so, tidak baba ya so, katakan sama-sama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Nyanyikan dari awal. Mari kita barak di hadapan Tuhan. Yang bisa berlutut, kalian beruntung sekali. Berlutut bersama dengan saya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga barak menyembah-Mu. Sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
kekudusan. Setiap anakmu Seluruh surga barak, sujud barak menyembah. menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sama-sama katakan kudus, sambil kau angkat tanganmu, sambil iadah ke sorga. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Sambil iadah katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari kita barak, mari kita yadah, mari kita tailah sembah Dia. Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Surga bumi kudus, kuduslah. kudus, Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, kami semua menyembah-Mu. Kami semua. Mari kita terhilah, angkat tanganmu, angkat wajahmu, sembah. Rada Yesus, dari hatimu sembah Dia, anak-anak. Sebab kau yang mempunyai kerajaan sorga, anak-anak yang mempunyai kerajaan sorga. Bila nama Yesus, sembah Dia dalam bahasa sorga. Kau yang punya, engkau yang mempunyai, engkau yang mempunyai kerajaan sorga. Mari kita
pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Musik mainkan dengan Tuhan. Tetap dalam keadaan menyembah. Saya ngalir aja. Saya melihat seperti awan tadi sekilas sedang berkeliaran di atas kalian. Ini yang di depan sini I believe yang dari Sidoarjo. Yang dari Sidoarjo yang di kursi 1, 2, 3, 4, 5 baris ini berdiri semua. Yang dari Sidoarjo yang di depan sini. Angkat tanganmu. I wanna bless you. Saya melihat seperti ada awan di atas kalian tadi. Gandeng tangan semua. Di belakang pegang pundak teman depannya. Yang baris ujung ke ujung. Yang kanan kiri. Jangan putus. Itu ada yang putus. Baris pertama dengan kedua. Receive. Tetap, jangan putus, tetap diangkat tangan. Angkat tangannya sambil digandeng, angkat tangan. Aku memulihkan pondok Daud, bahkan di kota-kota, setiap tempat yang haus, aku curahkan rohku di sana. Anak-anak, terimalah. Ku angkat hatiku. Jangan ada yang putus, jangan ada yang putus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, pujimu. Yang sini dari mana? Ini dari mana? Berdiri. 5 baris di sini. Stand up, stand up, stand up. Angkat tanganmu saja. Terimalah urapan dari Roh Kudus atasmu. Semua jemaat bangkit berdiri. Ku angkat sembah Dia. Saya minta WL dan musisi, pemain musik dan WL Eagle Kids yang anak-anak saja, cepat bawa maju ke depan sini. Saya mau doakan mereka.
WL dan ketua dan pemusik-pemusik yang Eagle Kids, yang anak-anak saja. Ku rasakan kehadiran. Hadap saya sini. Ku angkat hati. You will carry God's presence with you wherever you go. Kalian akan membawa hadirat Tuhan bersama dengan kalian kemanapun kalian pergi. Kalian seperti imam-imam Lewi. Biar Tuhan saat ini penuhi kalian dengan kasih-Nya sekali lagi. Generasi ini akan memulihkan pondok Daud. Angkat tanganmu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. WL-nya mana? Maju ke sini, WL. Kamu ya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku akan sembah Dia. Angkat tanganmu semua jemaat. Kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat dan ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Tuhan. Ridho ajak semua menyembah Tuhan. Ku angkat. Mari semua angkat tanganmu. Hati. Semua angkat tanganmu dari depan sampai belakang. Katakan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku pandang
Saya mau membuka altar di depan sini. Bagi setiap anak kecil yang anak-anak yang merasa hidup saya masih jauh sama Tuhan. Hari ini saya masih bergumul dengan minder segala, pornografi dan berbagai macam dosa. Aku mau dibebaskan, aku mau dilepaskan. Hari ini aku masih terlibat dengan berbagai macam aktivitas yang tidak menyenangkan Tuhan, seperti omong kotor, seperti membenci orang tua, seperti memberontak. Kalau kalian hari ini mau beres dengan Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian. Selama kita menyanyi ini, kalian akan terus dipulihkan oleh Roh Kudus. Kalau itu kalian bawa barang pribadi kalian, majulah ke depan sini, serahkan hidupmu kepada Yesus. Yesus ada di atas pujian umatnya. Beri tepuk tangan bagi setiap orang yang maju. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kalian yang ada di depan dan juga berlutut di lorong-lorong, gak bisa maju, letakkan tanganmu di dadamu seperti ini. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus, pulihkan aku, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi aku dengan hadirat-Mu. Mulai hari ini, aku mau belajar untuk mencari Tuhan dengan segenap hati. Mulai hari ini, aku mau belajar untuk haus dan lapar, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Terima kasih, Engkau adalah juru selamatku secara pribadi. Engkau sudah membasuh aku, mencuci aku dari dosa-dosaku karena darah-Mu yang Kau curahkan di kayu salib untuk saya. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang bangkit. Aku percaya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Engkau tidak ada di kuburan, Engkau ada di sini dan di setiap hati yang mencari-Mu sungguh-sungguh. Tuhan, bertahtalah di dalam aku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan.
Anak-anak yang di depan yang berlutut bisa berdiri, tetap di tempat, jangan kemana-mana, berdiri aja. Siapa yang tadi menerima bahasa roh pertama kali hari ini? Angkat kedua tangannya, jangan diturunkan. Yang baru menerima bahasa lidah di kebaktian ini tadi waktu kita menyembah sama-sama, angkat dua tangannya, jangan diturunkan. Angkat tangannya, lihat seperti itu. Haleluya, praise the Lord, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya kalian membawa barang pribadi. Masih ada 4, 5, 6, 7, cepat saja. Catat yang keempat, arti pujian adalah samar. Tulis di catatan kalian. Ya. Zamar, Z-A-M-A-R artinya memuji Tuhan menggunakan alat musik. Mazmur 150 ayat 3 bunyinya, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, seperti gitar itu. Itu maksudnya zamar, memuji Tuhan dengan musik. Kalian siapa sekali lagi yang bisa main musik, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Yang gak bisa, angkat tangan. Oke, gak apa-apa, gak semua orang bakatnya sama. Tapi usahakan minimal kalian bisa main satu alat musik. Pulang minta sama papa mama belajar. Oke? Belajar satu alat musik, tapi jangan buang-buang uang orang tua. Les-lesan tapi males-malesan. Ogah-ogahan. Minta satu, bukan untuk jadi pemusik. Pastor Philip juga bukan pemusik. Saya pengkhotbah. Tapi saya bisa main gitar dikit-dikit hanya untuk menyembah. Saya bisa main piano dikit-dikit hanya untuk memuji Tuhan. Kalian juga bisa, alangkah indahnya. Pulang belajar musik ya. Samar. Paling tidak, kalau kalian tidak bisa main musik, kalian bisa menikmati musik ketika memuji menyembah Tuhan. Yang keenam, halal. H-A-L-A-L. Halal. Ini bukan halalnya makanan yang haram, lawan katanya makanan yang halal. Bukan ya. Halal itu dari kata haleluya itu loh, keluar kata halal. Halal ini apa? Artinya mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Ini yang disebut dengan memuji Tuhan dengan gila-gilaan itu ya ini. Halal. Jadi ternyata haleluya itu gak alim. Banyak orang bilang haleluya itu alim, kusyuk gitu. Haleluya itu bersorak-sorai. Gila-gilaan. Katakan gila-gilaan memuji Tuhan. Gila-gilaan memuji Tuhan. Sampai orang lain, ngerti gak? Sampai orang lain melihat kita, gila orang itu. Gak apa-apa dibilang gila karena Tuhan. Asal bukan gila beneran. Ya, katakan kanan kirinya, gila untuk Tuhan gak apa-apa, asal gak gila beneran. 2 Samuel 6 ayat 14 bunyinya begini, lihat Raja Daud. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Kalian baca di rumah ayat 20 sampai ayat 23. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23 baca di rumah. 14 tadi kita sudah baca. Daud dihina sama istrinya sendiri, malu-maluin, nari-nari untuk Tuhan kayak gitu. Malu aku. Daudnya bilang, lu malu, aku gak malu kok. Aku bahkan rela mempermalukan diriku lebih dari itu. Kalau bisa menyenangkan Tuhanku, kamu gak usah malu untuk aku. Dan Tuhan marah sama istrinya. Sehingga istrinya gak bisa punya anak sama sekali. Karena istrinya menghina Daud yang menari-nari untuk Tuhan. Lihat, halal itu dibela sama Tuhan. Halal itu mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Sampai kalian besar, lihat anak-anak. Sampai kalian mau usia berapa? Mau usia sampai seusia kakak-kakak kalian? Sampai seusia Kak Papa? Sampai seusia Kak Redo? Sampai seusia Pastor Philip? Sampai seusia Pastor Yusuf? Yang banyak di antara kalian harus panggil Opa atau Grandpa. Pernah lihat Pastor Yusuf memuji Tuhan? Lompat-lompat gila-gilaan. Halal, gak peduli kalian sampai setua apapun. Suatu hari kalian kalau, ya mungkin malu ya diberitahu begini. Suatu hari kalau kalian punya keluarga atau menikah, semuanya gak mau ya kan mikirin itu. Tapi suatu hari pasti itu, kalian suatu hari seperti papa mama. Kalian juga akan punya anak suatu hari, kalian akan bekerja, kalian lulus sekolah. Janji ya sama Tuhan, sampai kapanpun tetap halal. Sampai kapanpun tetap halal. Ngomong sama kanan kirinya, sampai kapanpun aku akan gila-gilaan kalau memuji Tuhan. Amin. Sampai kapanpun akan gila-gilaan memuji Tuhan. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Yang terakhir, syabah. Ini yang agak susah nulisnya. S-H-A-B-A-H.
B-A-C-H. Syabah bacanya. S-H-A-B-A-C-H. Kalau halal tadi mengapi-apikan diri untuk Tuhan, berapi-api itu semangat sekali, gak loyo, gak merasa dirinya tua, sakit pun menari-nari untuk Tuhan. Syabah itu lebih ke sorak-sorai, tepuk tangan dan buat kegaduhan atau keramaian. Tepuk tangan, sorak-sorai, tepuk tangan, jerit-jerit, ya haleluya dan sebagainya. Tepuk tangan, sorak-sorai, itu syabah. Ayatnya di Mazmur 47 ayat 2 bunyinya begini. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Siapa bisa tepuk tangan sini? Iya, itu syabah. Ya, bertepuk tanganlah, elukan-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Itu syabah. Oke, sekarang kita review lagi, kita belajar apa? Pujian itu menyembah Tuhan dengan penuh Ada 7 bahasa Ibrani atau bahasa Israelnya. Nomor 1, Yada. Artinya, hug me oh God, atau peluklah aku Tuhan. 2 tangan terangkat. Coba Yada gimana? Lihat ke atas dong. Kan mau digendong sama Tuhan. Lalu Toda, artinya setuju dengan Tuhan atau sepakat dengan Allah. Jadi tahu kata-kata pujian itu artinya apa. Nggak hanya nyanyi saja atau melompat-lompat saja. Ya, harus Toda, harus bisa baca. Ya, yang ketiga, barak. Barak itu apa? Barak itu gimana? Berlutut. Coba berlutut sekali, berdiri. Ya, berdiri. Iya, barak. Iya, katakan kanan kirinya. Ingat loh ya, barak itu mulia. Bilang gitu. Lalu yang keempat apa? Tehila itu apa? Menyembah dalam roh. Spontan bermazmur untuk Tuhan. Yang kelima, samar. Samar ini bukan aku main musiknya samar-samar. Alias tidak bisa. Samar ini main memuji Tuhan pakai alat musik. Ya. Yang keenam, halal itu apa? Berapi-api, mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Yang terakhir syah, artinya bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Ayo kita praktekkan yang 3 terakhir ya. Samar, musik siap. Lalu kita praktekkan halal sebentar lagi. Ngomong kanan kirinya, sebentar lagi aku mau gila-gilaan untuk Tuhan. Mau gila-gilaan memuji Tuhan. Siap tuh siapa? Lihat ini ya. Di depan sini, di layar LED akan muncul clock atau 30 detik. Kita kalahkan ya, kita siapa? Kita tepuk tangan sorak-sorai 30 detik harus kalahkan LED ini. Terakhir setelah selesai kita semua bersorak praise the Lord. Kita memuji-muji Tuhan. Kita gila-gilaan. Kita menari-nari seperti Daud. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Come on! Praise the Lord.
glory's breaking. Siap untuk halal. Mari kita mengapi-apikan ini Tuhan. Lomba. Jump. The love is here to stay by my side. Everybody. Shining through me every day. You will never fade away. Putar. The love is here to stay by my side in my life. Shining through me every day. Sama-sama kami katakan forever, 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 forever in your love, forever, forever, forever. Tepuk tangan seperti ini. Ayo kita buat keramaian. Forever. Mari kita buat keramaian yang mulia untuk Tuhan. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side, by my life, shining through me every day. Are you ready? You will never fade away. Mengapi-apikan Your diri. love is here to stay by Untuk my Tuhan. side in my life. Ayo Daud. Come on King David. Wake within me,